Tutorial kali ini merupakan tahap pendahuluan sebelum kita belajar membuat animasi menggunakan software Blender 3D versi 2.41. Meskipun tutorial ini dibuat menggunakan Blender 3D versi 2.41, namun prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam tutorial ini berlaku untuk seluruh software animasi yang ada. Kita mulai dengan menjalankan Blender 3D versi 2.41. Ini adalah tampilan awal Blender 3D versi 2.41 pada waktu pertama kali dijalankan. Pada tutorial yang lalu kita sudah belajar mengenal interface atau antarmuka pemakai dari Blender 3D versi 2.41 ini. Ya, kita akan atur tata letak interface ini supaya lebih nyaman. Kita hapus panel button window di bawah. Dan kita akan pindahkan ke samping kanan dengan membuat panel baru. Kita buat panel button window dan kita gunakan panel alignment vertikal dan kita aktifkan panel editing. Ya, ini adalah tata letak atau layout yang sudah kita pelajari, cara pembuatannya dan penggunaannya. Namun layout interface yang kita buat ini tidak disimpan oleh Blender 3D. Jadi pada waktu kita tutup software Blender 3D versi 2.41 ini dan kita jalankan ulang atau kita buat file baru dengan mengklik menu file, new, erase all, maka tata letak atau layout yang sudah kita buat ini akan di reset menjadi tampilan seperti semula. Ya, tentunya sangat merepotkan jika setiap kali kita akan membuat file baru, kita harus membuat tata letak atau layout baru di Blender 3D versi 2.41 ini. Jika kita lihat di panel info yang ada di sebelah atas, di sini terdapat sebuah peta dengan kata SCR 2 model. Dan jika kita klik tombol panah atas bawah yang ada di sisi kirinya, akan muncul sebuah daftar. 1 animation, 2 model, 3 material, 4 sequence, dan 5 scripting. Kita coba dengan mengklik 1 animation. Ya, kita lihat tampilan layar kerja Blender 3D versi 2.41 ini berubah. Lalu coba kita lihat 3 material. Ya, di sini berubah lagi tampilannya. Ya, tampilan-tampilan ini sudah disesuaikan supaya cocok dengan pekerjaan yang dilakukan. Jadi seperti ini, 3 material, layout atau tata letak interface yang disediakan ini sudah disesuaikan supaya kita lebih mudah membuat material. SCR di sini singkatan dari screen atau kadang disebut juga sebagai layout atau workspace. Ya. Kita kembalikan ke nomor 2 model. Ya, ini adalah tampilan awal. Ya, selain dari 5 item yang tersedia ini, di sini terdapat satu tombol Add New. Dengan menggunakan perintah Add New, kita bisa membuat layout tampilan sendiri. Ya, kita akan gunakan Add New berdasar screen nomor 2 model. Kita akan klik Add New. Ya, ini nama SCR 2 model berubah menjadi 2 model 001. Ya, kita akan ganti karena di sini nomor 1 sampai 5 sudah dipakai. Kita akan gunakan nomor 6. Kita ganti nama di sini menjadi 6 dan kata model kita ganti menjadi latihan. Ya. Jika kita lihat sekarang kita mendapat item baru nomor 6, latihan. Ya. Ya, untuk layout latihan ini kita akan gunakan layout yang kita buat. Kita hapus panel button window. Lalu kita pindah ke sisi sebelah kanan. Ya, di sini kita ganti ke button window. Panel alignment kita set ke vertikal dan kita aktifkan tombol editing. Ya. Ya, namun sayangnya layout ini juga tidak disimpan. Ya. Jadi kalau nanti kita tutup Blender 3D versi 2.41 dan kita jalankan ulang, maka layout nomor 6 ini
akan hilang. Jadi kita perlu menyimpannya terlebih dahulu. Ya, untuk menyimpan pertama pastikan pandangan pada panel 3D view menunjuk pandangan atas. Kita bisa pastikan dengan mengklik menu view. Di sini yang dicentang adalah top ya, jadi menunjuk pandangan dari atas dan terlihat kira-kira seperti ini. Jadi terlihat objek kotak, cube, lampu dan kamera ya. Dan pada panel button window yang kita aktifkan adalah panel editing ya. Kita klik menu file, save default setting, atau dengan menggunakan shortcut Ctrl U ya. Jika kita klik save default setting, maka layout yang kita buat ini akan disimpan sebagai tampilan yang pertama kali digunakan pada waktu Blender dijalankan ya. Supaya lebih nyaman, kita akan simpan layout ini, tapi untuk tampilan awal kita akan menggunakan tampilan model. Jadi kita kembali dulu ke nomor 2, model, lalu kita klik file, save default setting ya. Ya, dengan cara ini maka pada waktu Blender 3D versi 2.41 dijalankan, kita tetap menggunakan tampilan nomor 2, screen nomor 2 model, tapi kita bisa beralih ke screen nomor 6 latihan ya. Ya, jadi demikian cara membuat dan menyimpan workspace atau screen di Blender 3D versi 2.41. Kita sudah pernah belajar cara melakukan seleksi dan juga memindahkan objek dengan menggunakan manipulator. Untuk latihan kali ini kita akan matikan dulu tampilan manipulator. Kita bisa klik tombol tangan yang ada di header panel 3D view supaya manipulatornya dibunyikan ya. Ya, jika kita lihat pada objek-objek yang ada, jika kita seleksi, maka di bagian tengah objek terdapat sebuah lingkaran kecil berwarna pink. Untuk kamera, lingkaran kecil itu ada di ujung belakang. Untuk lampu ada di tengah-tengah, dan untuk kubus ya mungkin kurang terlihat karena tertumpuk oleh 3D cursor. Kita klik sembarang tempat dulu untuk memindahkan 3D cursor. Ya, kita lihat di tengah kubus ini terdapat sebuah lingkaran kecil ya. Ya, kita putar pandangan. Lingkaran tersebut berada di tengah-tengah kubus, di pusat kubus ya. Lingkaran kecil ini disebut sebagai pivot atau origin. Ya, kita sudah pernah belajar mengenai world origin atau titik pusat dunia. Nah, pada objek, tiap-tiap objek juga memiliki sebuah titik pusat atau origin yang disebut sebagai pivot. Di Blender 3D kita menyebutnya sebagai origin objek. Setiap objek yang ada di Blender 3D versi 2.41 ini memiliki titik origin ini. Kita gunakan pandangan atas dulu. Ya, kita akan belajar penggunaan origin atau pivot ini ya. Kita akan ubah dulu bentuk kubus ini ya. Kita bisa aktifkan kembali manipulator, lalu kita gunakan scale manipulator. Kita arahkan mouse pada sumbu merah, tekan tombol kiri mouse, lalu kita geser hingga bentuk kubus memanjang ya. Oke, seperti ini. Kita gunakan pandangan atas, lalu kita matikan kembali manipulator ya. Pivot atau origin merupakan titik sumbu pergeseran sebuah objek. Jadi pada waktu kita menggunakan transform properties, lalu kita isikan nilai location
rotation atau size, maka untuk location dan rotation perhitungannya itu menggunakan pivot ini ya, atau origin. Jadi kalau kita letakkan pada location X 3, maka yang berada di titik koordinat X3 itu adalah titik pivotnya, dan bagian objek yang lain baik vertex, edge, dan face-nya hanya mengikuti. Jadi bisa dikatakan kalau vertex, edge, dan face itu menempel pada objek origin, ditempelkan pada objek origin ya. Kita kembalikan ke titik pusat ya. Demikian juga kalau kita menggunakan perintah rotate, kita gunakan shortcut R untuk memutar, kita tekan, kita bisa lihat dari titik origin ke kursor akan muncul garis putus-putus yang disebut sebagai garis rubber band ya. Dan kita lihat pada waktu mouse kita geser, objek berputar mengelilingi titik pivot atau origin. Jadi pivot atau origin merupakan sumbu pergeseran objek, tidak hanya sekedar sumbu perputaran, tapi juga titik penempatan objek ya. Sedang untuk parameter size tidak tergantung oleh origin ya. Size hanya menunjukkan ukuran objek secara keseluruhan ya. Kita tutup dulu transform properties ya. Karena penempatan objek ditentukan oleh titik pivot atau origin, maka posisi titik pivot atau origin pada sebuah objek akan sangat berpengaruh pada penempatan objek dan juga orientasi objek. Jadi kalau misal origin berada di sudut, maka perputarannya akan berubah. Kita akan belajar memindahkan origin. Cara pertama memindahkan origin adalah dengan menggunakan edit mode. Kita beralih ke edit mode. Kita tekan tombol A beberapa kali untuk memastikan seluruh komponen atau subobjek diseleksi. Lalu kita pindahkan objek. Kita gunakan manipulator ya. Di sini kita gunakan translate manipulator. Ya, misal kita geser ke kanan. Kita lihat di sini seluruh komponen atau subobjek yang kita seleksi berpindah, tetapi titik origin tidak berpindah. Ya, misal kita letakkan seperti ini. Ya, jadi sekarang posisi titik origin ada di sini. Ya. Secara koordinat masih tetap di koordinat XYZ 000, tapi komponen yang lain, vertex, edge, dan face-nya sudah digeser. Ya, kita kembali ke objek mode. Kita lihat pada transform properties, ya, log X, log Y, dan log Z masih tetap 0. Tapi kita lihat sekarang posisi objek sudah bergeser. Dan jika kita putar menggunakan perintah rotate, tekan R untuk mengaktifkan perintah rotate, kita lihat bentuk perputarannya sudah berbeda. Kali ini kotak ini tidak diputar terhadap titik pusatnya, tapi mengelilingi titik pivot atau origin ini. Ya, penempatan titik origin ini sangat penting untuk pembuatan animasi, karena penempatan titik pivot atau origin ini biasanya digunakan untuk menentukan posisi persendian. Jadi pada waktu kita membuat rangkaian model, katakan kita membuat rangkaian mesin atau membuat robot atau karakter, maka posisi pivot atau origin ini menjadi posisi persendian atau sambungan objek ya. Jadi posisi origin ini sangat penting, terutama jika nanti kita banyak menggunakan perintah rotate. Pada saat kita membuat animasi, kita akan sering menggunakan perintah rotate dan grab move ya. Jadi posisi pivot ini penting ya. Ini tadi adalah cara pertama untuk memindahkan pivot atau origin dengan menggeser komponen atau subobjek. Cara kedua, jika kita perlu menempatkan pivot secara akurat, katakan kita akan membuat sebuah pintu. Kita akan ubah dulu bentuk balok ini menjadi pintu. Di sini kita ganti parameter size X menjadi 2, size Y kita isi
0,5 dan size Z kita isi 3 ya. Jadi katakan ini sebuah pintu ya. Sebuah pintu biasanya memiliki engsel atau pivot di bagian tepi ya. Kita akan coba pindahkan titik pivot ini secara akurat ke bagian tepi di sini ya. Cara yang kita lakukan adalah kita beralih ke edit mode, lalu kita aktifkan edge select mode. Kita seleksi edge yang tegak ini. Kita seleksi edge yang tegak ini. Lalu kita akan pindahkan posisi 3D cursor ke tengah-tengah edge yang kita seleksi ini. Di sini kita klik menu mesh, kita gunakan perintah mesh, snap, mesh, snap, lalu kita pilih perintah cursor to selection ya. Ini garis dan panah ini menunjukkan menuju ya, kursor menuju selection. Kita klik perintah mesh, snap, cursor to selection ya. Kita lihat posisi 3D cursor berpindah ke tengah-tengah edge ini. Setelah posisi 3D cursor berpindah ke edge yang kita seleksi, kita kembali ke object mode dulu. Pastikan kita tidak memindahkan 3D cursor. Lalu pada panel button window, pada kelompok mesh, di panel editing kelompok mesh, kita bisa klik tombol center cursor ya. Pada kita klik tombol center cursor, posisi origin akan dilemparkan ke posisi 3D cursor ya. Kita akan gunakan rotate manipulator ya. Jika saat ini kita putar pada sumbu biru atau sumbu Z, kita lihat sekarang objek balok yang berbentuk pintu ini akan berputar mengikuti engsel ya, atau pivot atau originnya ya. Jadi sudah kita pindah posisi 3D cursor, kita lihat ini adalah titik origin atau engsel atau pivot. Jadi ini adalah cara kedua untuk memindahkan pivot secara akurat ya. Kita bisa juga gunakan face ya, untuk memindahkan pivot ini tidak harus menggunakan edge, tapi kita juga bisa menggunakan face. Misal kita seleksi face ini, lalu kita gunakan menu mesh, snap, cursor to selection ya, seperti ini, dan kita kembali ke object mode, lalu kita klik center cursor ya. Kita lihat sekarang posisi kursor ada di 3D cursor, posisi pivot ada di 3D cursor yang sudah kita tetapkan ya. Dan jika kita lihat dari samping, dari side ya, ini karena sudah diputar ya, kita gunakan rotate manipulator. Kita lihat ya, ini adalah posisi pivot ya. Kita akan reset dulu, kita pindahkan ke log X 0, log Y 0, log Z ke 0, lalu untuk rotation juga kita isi 0 dulu semua, rot X, rot Y, rot Z 0 ya. Oke, kita kembalikan semua ke 0 ya. Ada kalanya kita tidak sengaja pada edit mode kita seleksi seluruh komponen yang ada atau subobjek yang ada, lalu secara tidak sengaja kita memindahkan seluruh komponen yang ada ini ke suatu lokasi sehingga posisi pivot atau origin terpisah dari objek ya. Misal seperti ini ya. Jika kita kembali ke edit ke object mode, kita lihat
posisi originnya berada di luar objek. Dan kita lihat di sini di transform properties posisi origin masih di 000, tapi posisi objek berada di lokasi yang tidak kita ketahui lagi. Ya. Kadang jika posisi objek ini demikian jauh, misal kita letakkan di sini. Ya, karena kita agak ledor, ya kita pindahkan seperti ini. Di objek mode, meskipun manipulator sudah kita aktifkan, tapi kita tidak bisa melihat manipulator karena lokasi manipulator selalu ditempatkan pada pivot atau origin. Dan karena posisi pivot ada di koordinat XYZ 000, maka manipulatornya terpisah jauh dari objek. Ya, untuk beberapa kondisi keadaan seperti ini memang diperlukan. Misal pada saat kita membuat animasi tata surya atau revolusi atom, posisi seperti ini mungkin diperlukan. Tapi pada keadaan umum biasanya ini mengganggu. Ya, kita bisa pindahkan posisi pivot dengan menggunakan cara yang sudah kita pelajari tadi, dengan memindahkan 3D cursor ke objek, lalu kita gunakan perintah center cursor. Tapi cara tersebut cukup merepotkan karena kita harus beralih ke edit mode, kita seleksi seluruh sub objek, kita gunakan snap, cursor to selection, kembali ke objek mode dan mengklik tombol center cursor. Ya, ada cara yang lebih mudah. Kita bisa gunakan perintah center new. Jadi jika kondisi seperti ini, posisi pivot terpisah jauh dari objek dan kita malas melakukan langkah yang panjang, kita bisa paksa memindahkan pivot langsung ke tengah-tengah objek dengan menggunakan perintah center new. Pada panel editing, kelompok mesh, kita bisa klik tombol center new. Kita klik, ya. Pada waktu kita klik tombol center new, maka posisi pivot atau origin ini akan dilemparkan ke tengah-tengah objek. Ini cara kedua untuk memindahkan pivot. Ya. Ini cara ketiga untuk memindahkan posisi pivot. Ya, kita lihat karena posisi pivot sudah berubah, location XYZ juga bergeser. Kita kembalikan ke 0, 0, 0. Cara lain yang bisa dilakukan adalah kebalikan dari cara yang tadi. Jika tadi kita menggunakan perintah center new sehingga pivot dilempar ke objek, kita bisa gunakan kebalikannya, yaitu objek yang dipindahkan ke posisi pivot. Jadi misal saat ini posisi objek ada di sini dan pivot ada di koordinat XYZ 000 di world center atau di world origin. Kita akan lakukan cara kebalikan. Kalau tadi pivot yang dilempar ke objek, kini kita akan gunakan cara objek yang dilempar ke pivot. Kita seleksi objek ini, lalu pada panel button window kita bisa klik tombol center. Ya, tombol center ini akan melakukan perintah kebalikan dari center new. Kalau center new pivot yang dilempar ke objek, kalau center objek yang dilempar ke pivot. Ya, jadi ini adalah 4 cara untuk memindahkan pivot sebuah objek. Yang pertama, dengan memindahkan objek secara langsung melalui edit mode. Kita geser seperti ini, posisi pivot bergeser, kita beralih ke objek mode lagi. Ini sumbu putarnya atau sumbu gesernya sudah berbeda. Reset dulu. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan snap dan 3D cursor. Kita seleksi satu komponen atau keseluruhan komponen, tekan A beberapa kali untuk melakukan seleksi pada seluruh komponen atau sub objek. Kita klik menu mesh, snap, cursor to selection, lalu kembali ke objek mode dan kita klik tombol center cursor. Nah, ini cara kedua. Cara ketiga, misal kita tidak sengaja memindahkan komponen menjauh dari kursor,
Cara ketiga adalah dengan menggunakan perintah center new. Kita reset lagi posisi objek. Lalu cara keempat, dengan kebalikan dari center new, yaitu dengan menggunakan perintah center. Ya. Ini 4 cara utama untuk menempatkan pivot atau origin sebuah objek. Ya, masih ada satu cara lagi yang biasa kita gunakan untuk menempatkan pivot pada saat kita membuat animasi. Cara yang kelima adalah dengan menggabungkan beberapa objek. Ya, kita akan gunakan dulu pandangan dari atas. Pada pandangan atas, kita akan pindahkan posisi 3D cursor ke World Origin atau World Center, ke pusat dunia. Dari menu View Properties, kita pindahkan posisi 3D cursor ke koordinat X, Y, Z 0, 0, 0. Ya. Lalu pada pandangan atas, pastikan kita berada pada objek mode. Kita akan membuat sebuah objek baru. Kita klik menu Add, Mesh. Nah, di sini kita akan pilih kita gunakan UV Sphere aja. UV Sphere, sebuah bola. Ya, ini UV Sphere. Kita ditanya jumlah segmen, kita oke aja, dan jumlah ring kita oke aja. Ya, ini adalah sebuah UV Sphere. Kita kembali ke objek mode. Lalu kita gunakan pandangan depan, front. Ya, kita akan pindahkan bola ini ke atas atau ke kiri aja. Kita ganti pada transform properties. Kita seleksi objek bola. Ini terbaca sphere. Kita letakkan pada log X. Kita ganti ke log X negatif 5. Ya, di sini. Ya, kita bisa pindahkan pivot dari objek kubus ke objek bola ini. Ya. Caranya dengan menggabungkan kedua objek. Kita mulai dengan seleksi objek cube, tekan tombol shift, lalu kita seleksi objek bola. Ya. Jadi kita akan pindahkan pivot cube ke pivot bola. Kita seleksi bola yang terakhir. Lalu kita klik menu objek. Kita gunakan perintah join object. Ya, Blender akan menampilkan pertanyaan join selected meshes. Ya, jika ini kita klik, maka objek kubus akan disatukan dengan bola. Dan otomatis pivot kubus akan dihapus menjadi satu dengan pivot bola. Kita klik join selected meshes, oke, ya. Jika saat ini kita lepaskan objek dari seleksi, tekan A, lalu kita seleksi kubus, kita lihat posisi manipulator berada pada bola. Baik kita seleksi kubus atau kita seleksi bola, maka yang diseleksi adalah kedua objek, dan posisi manipulator berada pada bola. Kita gunakan perintah rotate, tekan R. Ya, kita lihat kotaknya sekarang bergerak, berputar mengelilingi bola. Nih. Ya, ini adalah cara kelima untuk memindahkan posisi pivot. Jadi dengan menggabungkan objek. Ya, kita batalkan dulu. Ya, kita pisahkan dulu. Ya. Jadi pada saat kita menggabungkan objek, objek yang terakhir kali dipilih akan menjadi objek yang ditempeli. Dan pivot dari keseluruhan objek yang kita seleksi akan disatukan dengan pivot objek yang terakhir kali kita seleksi. Tadi kita melakukan seleksi pertama kali pada kubus, sambil menekan shift kita seleksi bola. Lalu kita join. Ya, kini kita akan balik. Kita mulai dengan seleksi bola, tekan tombol shift, seleksi objek kubus, lalu kita gunakan perintah objek join object. Kita klik join. Ya, kita lihat sekarang posisi manipulator berpindah ke cube. Ya, kita lepaskan dari seleksi. Kita coba seleksi bola. Ya, waktu kita seleksi bola, kotak ikut diseleksi dan posisi manipulator berada pada kotak. Jika kita gunakan perintah rotate R, kita lihat sekarang bola yang bergerak berputar mengelilingi kotak.
Ya, ini cara kelima untuk memindahkan posisi pivot atau origin. Seringkali setelah kita memindahkan posisi pivot berdasarkan objek yang kita gabungkan, objek yang kita tempeli ini dihapus. Jadi kita beralih ke edit mode, tekan A beberapa kali untuk melepaskan objek dari seleksi. Lalu kita seleksi komponen atau subobjek yang menjadi posisi pivot. Kita seleksi, dan setelah kita seleksi, kita delete dengan menekan X. Ya, di sini kita bisa pilih vertices saja, erase vertices. Jadi seluruh komponen yang diseleksi akan dihapus. Tekan X, erase vertices. Ya, kembali ke objek mode. Kita lihat komponen dari objek yang memiliki pivot sekarang dihapus, tapi posisi pivotnya tetap. Jadi kalau kita putar, ya, sumbu putarnya tetap berada pada posisi pivot. Jadi ini merupakan 5 cara untuk memindahkan posisi pivot. Sebelum kita belajar membuat animasi, kita harus benar-benar menguasai mengenai penempatan pivot ini, karena posisi pivot ini nanti akan sangat berpengaruh pada saat kita membuat animasi. Ya, kita akan buat file baru dulu. Klik file, new, erase all. Ya, lalu kita aktifkan screen nomor 6 latihan. Kini kita akan belajar mengenai hierarki. Ya, hierarki adalah rangkaian beberapa objek yang saling terhubung tapi tidak menyatu. Tadi kita sudah belajar mengenai perintah join. Dengan menggunakan perintah join, maka objek-objek yang kita join menjadi sebuah objek tunggal. Meskipun secara mesh atau komponen atau subobjek masih terpisah-pisah, namun objek tersebut menjadi objek tunggal. Kita bisa tahu menjadi objek tunggal karena posisi pivot atau originnya menjadi satu. Pada pembuatan hierarki, objek-objek akan disatukan, tapi dalam kondisi tetap terpisah. Jadi masing-masing objek masih memiliki pivot atau origin sendiri-sendiri, tapi objek-objek tersebut saling terhubung. Ya, kita mulai dengan sebuah kubus ini. Kita akan membuat objek baru. Kita klik, pastikan saat ini kita berada pada objek mode, dan dari menu view kita pastikan kita berada pada pandangan atas. Kita klik menu add, mesh. Kita buat sebuah cube baru. Cube. Lalu kita beralih ke objek mode, dan kita akan pindahkan posisi cube ini. Kita buka panel transform properties, kita perbesar. Ya. Nah, kita letakkan pada log X 5. Ya, jadi agak terpisah di sini. Kita akan beri nama kubus yang berada pada location XYZ 000. Kita akan ganti di panel transform properties, namanya kita ganti menjadi kotak 01. Lalu kubus yang baru kita seleksi, dan pada panel transform properties kita ganti namanya menjadi kotak 02. Ya. Jadi kita punya kotak 01, kotak 02. Ya, kita perlu tambahan kotak lagi. Kali ini kita tidak akan membuat objek baru, tapi kita akan gandakan salah satu kotak yang ada ini. Mungkin kotak 02, kita akan gandakan. Kita bisa klik menu objek, kita gunakan perintah duplicate. Kita gunakan perintah duplicate. Kita klik perintah duplicate, lalu kita tekan, kita pastikan pada saat mouse kita geser ada salinan objek yang muncul dengan garis tepi warna putih seperti ini. Kita tekan tombol escape. Ya, saat ini kita akan mendapat kotak 02, 001. Kita ganti namanya menjadi kotak 00, kotak 03. Lalu
kali ini kita letakkan pada log Y 5. Ya. Ini kita punya 3 buah kotak. Kotak 01, kotak 02, kotak 03. Ya, kita akan tambahkan satu lagi. Kita duplicate lagi, klik menu objek, duplicate. Ya, hati-hati di sini ada perintah duplicate dan duplicate link. Kita menggunakan perintah duplicate terlebih dahulu. Kita belum menggunakan perintah duplicate link. Gunakan perintah duplicate, tekan escape. Kita ganti namanya menjadi kotak 04. Kotak 04 ya. Dan kita letakkan pada log Y negatif 5 ya. Jadi kita punya kotak 01, kotak 02, kotak 03 dan kotak 04. Ya, seperti ini. Ya. Kotak 01, jika kita gunakan perintah rotate, kita bisa lihat originnya ada di tengah-tengah kotak 01. Jika kita putar, kotak 01 akan berputar mengelilingi origin atau pivotnya. Kembalikan ke 0 dulu. Lalu untuk kotak 02 juga sama, memiliki origin. Kita putar mengelilingi origin. Kembalikan ke 0. Kotak 02, kotak 03 sama, memiliki origin sendiri. Kita kembalikan ya, dan kotak nomor 4 juga sama, berputar mengelilingi pivot atau originnya sendiri. Ya, kini kita akan gabungkan dua kotak, kotak 02 dan kotak 01 akan kita gabungkan, tapi tidak menggunakan perintah join. Kita akan membuat sebuah hierarki. Kita akan membuat sebuah hierarki. Ya, kita matikan dulu manipulator supaya tidak mengganggu pandangan. Di sini kita akan mulai dengan menempelkan kotak 02 ke kotak 01. Kita seleksi kotak 02 hingga mendapat garis tepi berwarna pink. Tekan tombol shift, lalu kita seleksi kotak 01. Ya. Pastikan seleksi ini tidak salah. Jadi kalau terjadi, kita mulai dengan seleksi kotak 01, tekan shift, seleksi kotak 02, maka hierarki yang kita buat nanti akan kacau. Ya. Kita akan mulai dengan kotak 02 dulu. Seleksi kotak 02, tekan tombol shift, lalu seleksi kotak 01. Ya. Lalu kita klik menu objek, parent, make parent. Blender akan menampilkan pertanyaan make parent. Konfirmasi, kita klik make parent. Ya. Ya, jika kita perhatikan saat ini dari kotak 01 ke kotak 02 akan muncul garis putus-putus atau kita sebut sebagai rubber band. Ya, garis ini disebut sebagai garis relation line ya, atau garis hubungan. Dan jika kita seleksi kotak 02 pada panel transform properties, saat ini akan muncul parameter par kotak 01. Par singkatan dari parent. Artinya saat ini kotak 02 memiliki parent atau orang tua kotak 01. Dan kalau kotak 02 memiliki parent kotak 01, berarti kotak 02 disebut sebagai child atau anak. Jadi kotak 02 menjadi anak angkat dari kotak 01. Ya, kita akan lihat pengaruh dari hubungan parent dan child ini. Kita seleksi kotak 01, lalu kita aktifkan rotate manipulator. Ini cara paling mudah untuk melihat hubungan atau relationship ya. Kita coba putar kotak 01. Ya, pada waktu kita putar kotak 01, kita lihat kotak 02 yang menjadi child atau anak ikut berputar mengelilingi kotak 01. Mirip ketika kita menggunakan perintah join tadi. Tapi jika saat ini kita seleksi kotak 02,
yang menjadi child dari kotak 01 lalu kita putar, kotak 02 bisa berputar sendiri. Ini berbeda dengan join. Kalau join tadi objek yang ditempel dia akan kehilangan pivotnya sehingga tidak bisa berputar secara mandiri. Tapi pada hierarki, objek yang kita tempel masih memiliki kebebasan untuk bergerak sendiri. Jadi jika kita gunakan translate manipulator, kita bisa pindahkan kotak 02 dengan bebas. Ya, kita bisa lihat di sini ada garis putus-putus relationship line, ya, relation line di sini. Bisa bergerak sendiri. Tapi jika kotak 01 kita seleksi, lalu kita geser, kotak 02 akan ikut berpindah. Dari sini kita mendapat kesimpulan mengenai hubungan atau relation antara kotak 1 dan kotak 2. Kotak 1 yang ditempeli oleh kotak 2 disebut sebagai parent. Kotak 2 yang ditempelkan pada kotak 01 disebut sebagai child. Dan pada panel transform properties, child akan mendapat parameter parent. Di sini akan disebut nama parentnya. Child bisa bergerak sendiri dengan bebas, terlepas dari parentnya. Jadi child bisa bergerak dengan bebas tanpa mempengaruhi parent. Tetapi jika parent dipindahkan, maka secara otomatis child akan ikut berpindah. Ya, kita akan melihat satu contoh yang lebih ekstrem lagi. Jadi ini kita reset dulu posisinya untuk location untuk kotak 01, location X0, Y0, Z0, rotation XYZ kita set 0 juga, ya. Kembali seperti semula. Lalu untuk kotak 02, di sini untuk location X kita tetap 5, location Y dan Z kita set 0, rotation juga 0 semua. Nah, mungkin kita buat lebih dekat. Diletakkan pada location X 3, ya, ini lebih dekat, ya. Kita seleksi kotak 02 yang merupakan child dari kotak 01. Lalu untuk parameter size Y kita akan coba naikkan dari 1 menjadi 2, ya. Tidak ada masalah apa-apa, ya. Jadi sebagai child dia tidak mempengaruhi parentnya, ya. Size dari kotak 02 bisa kita atur dengan bebas. Mungkin size Z kita turunkan ke 0,2 seperti ini. Oke, kita kembalikan sekarang scale X1, Y1, Z1. Kita reset. Ya, sekarang kita akan coba jika kita menggunakan parameter size pada kotak 01 yang merupakan parent dari kotak 02. Untuk size Y coba kita naikkan menjadi 2. Ya. Kita lihat kotak 02 scale-nya ikut berubah. Kalau kita seleksi kotak 02, pada panel transform properties size Y terbaca 1. Tapi ukurannya sekarang bukan 1. Kita lihat sudah memanjang. Sementara untuk kotak 01 yang merupakan parent, scale Y 2. Ya, ini yang kita ubah. Kita coba kalau kotak 01 size Z kita ganti. Kita cek dulu pada kotak 02, size Z 1, kita seleksi kotak 01, size Z kita naikkan jadi 3. Ya, kita lihat kotak 02 ikut jadi tinggi. Ukurannya sama dengan kotak 01. Dan kalau kita seleksi kotak 02, kita lihat size Z tetap 1. Ya, ini adalah sifat-sifat dari hierarki atau relationship antara dua objek yang dihubungkan. Jika parent transform dari parent, ya, transform yaitu location, rotation dan scale dan size dari parent diubah, maka child akan ikut berubah. Namun nilainya tidak berubah, nilai transformnya tidak akan berubah. Jadi untuk location, rotation dan size dari child akan dipertahankan seperti aslinya, hanya ukurannya
akan mengikuti parent seperti ini. Ya, pemahaman ini penting karena seringkali nanti kita membuat objek yang ukurannya itu tidak seragam. Misal kita membuat robot, di sana ada lengan atas, ada lengan bawah, atau ada paha, ada betis, telapak kaki. Ya, jika kita membuat model dengan menggunakan parameter size, maka pada saat objek-objek tersebut dihubungkan menggunakan hierarki, misal lengan bawah dihubungkan ke lengan atas dihubungkan ke badan, betis dihubungkan ke paha, paha dihubungkan ke pinggul, pinggul dihubungkan ke perut, dan seterusnya. Parameter size ini akan saling mempengaruhi. Dan ini akan membuat objek yang kita buat hancur. Jadi harus hati-hati dengan parameter, dengan pembuatan hierarki. Ya, di sini masih ada 2 kotak lagi. Kita akan coba apa yang terjadi kalau kotak-kotak ini kita hubungkan juga. Kita akan coba kotak 03, kita akan jadikan child dari kotak 01. Jadi kita seleksi kotak 03, tekan tombol shift, lalu masih sambil menekan shift, kita seleksi kotak 01. Kita klik menu objek, parent, make parent. Kita konfirmasi make parent atau tekan enter. Ya. Nah, kita seleksi kotak 03, di sini terbaca parent kotak 01. Ya, tapi jika kita lihat kotak 03 tidak terpengaruh dengan perubahan nilai kotak 01. Ya, hal ini disebabkan karena ketika kotak 03 ditempelkan ke kotak 01, nilai dari transform kotak 01 sudah kita atur. Artinya kotak 03 ini belum mendapat informasi mengenai perubahan dari kotak 01. Jika sekarang kotak 03 kita pindahkan, bisa berpindah sendiri. Namun di sini ada relationship line. Kotak 02 kita pindahkan, tidak mempengaruhi kotak 03. Tapi jika kotak 01 kita pindahkan, maka kotak 02 dan kotak 03 ikut berpindah. Artinya kotak 03 menempel pada kotak 01. Dan jika pada saat ini nilai size dari kotak 01 kita ubah lagi, misal untuk size Z, kali ini kita turunkan ke 0,2. Ya. Kita lihat perubahannya. Kotak 03 kali ini ikut berubah, tapi ketebalannya berbeda. Ya. Karena ukuran asli kotak 03 lebih kecil, maka pada waktu kotak 01 kita scale menjadi tipis, kotak 03 ukurannya akan lebih tipis dari kotak 02. Ya, jadi ini harus diperhatikan pada waktu kita melakukan pembuatan hierarki atau hubungan antar objek. Pastikan kondisi objek memiliki parameter size bernilai 1. Jadi di sini pastikan kita mulai dengan kotak 01, size X1, size Y1, size Z1. Ya. Lalu untuk kotak 02 nilainya sudah 1 semua, kotak 03 nilainya juga 1. Ya, seperti ini. Ya, kita lihat kotak 03 kali ini berubah, benar-benar berantakan. Ya. Ya, dalam keadaan seperti ini, cara yang bisa kita lakukan untuk mereset nilai kotak 03 adalah dengan melepaskan kotak 03 dari hierarki. Jadi kita akan lepaskan kotak 03 dari kotak 01. Ya. Kita menyebutnya unparent. Ya. Jadi kita hapus parent dari kotak 03. Kita bisa hapus parent dari kotak 03 dengan menghapus secara langsung pada panel transform properties, atau kita bisa gunakan perintah dari menu objek parent clear parent. Kita gunakan perintah clear parent. Ya, di sini ada 3 option di Blender. Ada clear parent, ada clear parent, keep transform. Ya,
jika kita menggunakan clear parent, maka posisi kotak 03 akan di reset ke posisi pada waktu dibuat. Jadi kotak 03 akan dilepaskan dari kotak 01 dan posisinya akan dikembalikan ke posisi awal sebelum dia ditempelkan ke kotak 01. Dan jika kita menggunakan clear and reset and keep transform, clear and keep transform, maka posisi kotak 03 akan dipertahankan pada posisi ini. Ya, kita akan coba dulu object parent, clear parent, kita gunakan clear parent. Ya, kita lihat nilai transform dari kotak 03 di reset dan kotak 03 melompat ke posisi sebelumnya. Kita kembalikan dengan Ctrl Z, undo. Lalu kita coba dengan parent, clear parent, and keep transform. Ya, kita lihat parameter size dari kotak 03 berubah mengikuti kotak 01. Ya, kita akan reset dulu. Ya, jadi ini cara menghubungkan objek dan melepaskan objek dan pengaruh dari perintah scale terhadap objek. Kita coba melepaskan kotak 02 dari kotak 01. Kita gunakan objek parent, clear parent. Kita gunakan clear parent standar, ya, clear parent. Ya. Oke. Ya, jadi sekarang kita tahu ada pengaruh antara parameter size terhadap hubungan antar objek pada pembuatan hierarki. Ya. Nah, karena kita akan sering membuat objek dan mengubah ukurannya menggunakan size, kita perlu mereset nilai size untuk menjadi 1. Jadi misal kita menggunakan kotak 01 ini akan kita jadikan parent. Misal kita ubah size X, kita naikkan jadi 3, size Y kita naikkan jadi 4, dan size Z kita turunkan jadi 0,2. Ya, sebuah papan seperti ini. Ya, jika saat ini kita gabungkan dengan kotak 02, kita jadikan child dari kotak 01, kotak 02 belum berubah, tapi jika kotak 01 diubah lagi ukurannya, maka kotak 02 akan ikut berubah. Ya, kita akan reset supaya ukuran kotak 01 ini menjadi size X1, size Y1, size Z1, tapi bentuknya tetap berupa papan seperti ini. Kita bisa gunakan perintah object transform. Kita gunakan perintah object clear apply. Di sini kita gunakan perintah apply size rotation. Ya. Jadi dari menu objek kita pilih perintah clear apply, lalu kita pilih apply size rotation. Dengan menggunakan perintah ini, maka parameter size dari sebuah objek akan direset menjadi 1, size X1, size Y1, size Z1, tapi bentuk objek tidak akan dirubah. Kita klik apply size rotation. Ya. Ada konfirmasi di sini, kita bisa tekan enter atau kita klik perintah apply. Ya, kita lihat saat ini bentuk kotak 01 masih berupa papan, tapi parameter size X, size Y, dan size Z direset menjadi 1. Ya, ini adalah penggunaan perintah apply. Ya, cara ini merupakan cara yang sering kita gunakan jika kita membuat objek yang nilai scale-nya bukan 1, ya, jadi bentuknya bukan bentuk asli, ya, kita ubah-ubah bentuknya sehingga nilai size bukan 1, lalu kita akan gabungkan dengan objek lain. Ya, seperti ini. Ya, saat ini mungkin kita belum melihat kegunaan dari teknik ini, ya, penempatan pivot dan juga pembuatan hierarki atau hubungan antar objek, ya, hubungan antar parent dan child, ya. Tapi pada pembuatan animasi, kedua teknik ini merupakan teknik yang sangat berpengaruh pada pembuatan animasi.
Jadi harus dipahami dan dikuasai benar-benar penggunaannya. Ya. Jadi sebuah objek bisa menjadi parent dari beberapa objek sekaligus. Seperti ini. Kotak 02 kita jadikan child dari kotak 01. Parent, make parent, ya. Sekarang kotak 02 menjadi kotak 02 kita jadikan child dari kotak 01, parent, make parent, ya, make parent, ya. Hingga kotak 02 menjadi child dari kotak 01. Lalu kotak 03 juga kita jadikan child dari kotak 01. Objek, parent, make parent, ya. Nah, objek yang menjadi child bisa menjadi parent dari objek yang lain. Di sini kita masih punya kotak 04. Ya, kotak 04 akan kita tempelkan pada kotak 02. Jadi kita seleksi kotak 04, tekan tombol shift, kita seleksi kotak 02, lalu kita klik menu objek, parent, make parent. Ya, kita konfirmasi make parent. Ya. Ini jika kotak 01 kita pindahkan, maka keempat kotak akan berpindah bersamaan. Jika kotak 02 kita pindahkan, kotak 04 akan ikut berpindah karena kotak 04 menjadi child dari kotak 02. Tapi kotak 04 bisa berpindah sendiri. Dan jika kotak 03 kita pindahkan, maka kotak 02 dan kotak 04 tidak terpengaruh. Ya, jadi ini seperti sebuah keluarga. Di sini ada ayah, ada kakek, punya anak 2, dan anak ini punya anak lagi atau cucu. Ini adalah cucu dari kotak 01. Ya. Di Blender 3D versi 241 ini, jika sebuah objek sudah kita jadikan child dari objek lain, lalu kita gandakan dengan perintah objek duplicate, maka objek hasil penggandaan, hasil duplikasi ini akan langsung menjadi child seperti objek aslinya. Jadi di sini kita punya kotak 04 yang menjadi child dari kotak 02. Jika kotak 04 kita gandakan dengan perintah duplicate, maka hasil duplikatnya di sini menjadi kotak 04001. Kita ganti namanya menjadi kotak 05. Kita lihat kotak 05 secara otomatis memiliki relationship line yang menghubungkan dengan kotak 02. Hingga kotak 02 sekarang memiliki 2 child atau kita sebut sebagai children. Karena lebih dari satu kita menyebutnya children. Kotak 04 dan kotak 05 yang merupakan children atau anak-anak dari kotak 02. Dan kotak 05 sama seperti kotak nomor 4 bisa kita pindahkan sendiri-sendiri, sedang kotak nomor 2 akan mempengaruhi kotak 4 dan kotak 5. Ya. Ya. Jika diinginkan, kita bisa memindahkan parent dari kotak 05 menjadi kotak 03. Ya, kita bisa langsung kita seleksi kotak 05, tekan tombol shift, lalu kita seleksi kotak 03, kita klik menu objek, parent, make parent, konfirmasi make parent. Ya, kita lihat relationship line dari kotak 05 sekarang beralih dari kotak 02 ke kotak 03, hingga sekarang kotak 05 menjadi child dari kotak 03. Dan jika kotak 03 kita ganti size-nya, size X2, kotak 05 akan ikut berubah. Kotak 02 kita ganti size Z 0,2 menjadi 3. Ya. Ya, jadi ini adalah sifat-sifat dari sebuah hierarki. Ya. Biasanya di Blender 3D kita menyebutnya sebagai hubungan make parent. Ya. Di software lain ada yang menyebut sebagai link, tapi secara umum disebutnya sebagai hierarki. Dan hubungan parent dan child atau parent dan children. Ya, untuk latihan bisa mencoba
membuat rangkaian sendiri dengan merangkai beberapa objek yang kita buat, model-model 3 dimensional yang kita buat, kita rangkai dengan menggunakan dengan membuat hierarki ini supaya lebih mudah untuk menata objek. Jadi kita bisa hubungkan ya, penggunaan hierarki, pembuatan hierarki ini juga sering dilakukan untuk mempermudah penataan objek. Jadi misal kita membuat sebuah meja memiliki 4 buah kaki, kita bisa buat kaki-kaki meja tersebut menjadi child dari daun meja, sehingga untuk menempatkan lebih mudah. Ya, sebagai tambahan ada sebuah objek unik di Blender 3D. Kita gunakan pandangan dari atas, view top. Lalu kita pindahkan origin ke world center. Ya. Di Blender 3D ada sebuah objek khusus yang disebut sebagai empty. Kita bisa klik menu add empty. Ya. Empty hanya bisa dibuat saat kita berada pada objek mode. Ya, empty, objek yang bernama empty ini tidak memiliki wujud fisik. Dia hanya berupa pivot. Meski di sini terlihat ada bentuk panah, tapi bentuk panah ini tidak akan membesar atau mengecil pada waktu kita zoom. Ya. Jadi sebuah objek empty ini hanya memiliki pivot. Nih. Objek yang bernama empty ini hanya memiliki pivot, tidak memiliki wujud fisik. Jadi kalau kita render juga tidak akan terlihat. Ya, objek empty ini sering dijadikan sebagai parent dari sebuah objek yang perlu kita pindahkan posisi pivotnya. Kita akan coba membuat file baru, file new, kita beralih ke screen 6 latihan. Ya, kita akan coba membuat sebuah empty. Pastikan saat ini kita berada pada objek mode, klik add empty. Ya, kita punya sebuah empty. Lalu kita beralih ke pandangan depan, front. Kita seleksi kotak. Cube ini kita seleksi, kita buka panel transform properties. Ya, kita pindahkan ke location Z. Kita pindah ke location Z negatif 1. Ya, di sini. Ya, kita lihat ini ada empty dan di sini ada cube. Ini empty, ini cube. Tadi kita juga sudah belajar menggunakan pivot. Ya, empty sering digunakan sebagai pengganti pivot. Jadi seperti kita membuat pintu, biasanya pintu dipasang engsel. Empty ini sering dijadikan sebagai pivot atau engsel atau origin untuk objek-objek yang perlu dipindahkan posisi originnya. Misal kotak ini, ya, kita mau mempertahankan posisi pivotnya di tengah, tapi nanti kita memerlukan posisi pivot yang bergeser. Kita bisa jadikan kotak ini child dari empty. Ya, kita seleksi objek cube, tekan shift, kita seleksi empty, klik menu objek, parent, make parent. Ya. Sehingga untuk cube pada panel transform properties terbaca parent empty. Dan kalau kita seleksi empty, tidak memiliki parent. Ya, kini jika empty kita pindahkan, cube akan ikut bergeser. Jika empty kita putar, cube ikut berputar, tapi cube sendiri bisa kita putar tanpa tergantung empty. Ya, teknik ini sering digunakan jika kita memerlukan objek yang memiliki arah putar, posisi sumbu putar yang berbeda-beda. Ya. Jadi dengan cara seperti ini kita bisa membuat kubus atau kotak yang seolah-olah memiliki 2 buah pivot. Pivot pertama adalah pivot aslinya yang ada di tengah-tengah kotak, dan pivot kedua adalah empty. Jadi ini pemanfaatan hierarki. Kita nanti akan memanfaatkan teknik-teknik seperti ini untuk pembuatan animasi. Jadi teknik-teknik yang kita pelajari ini, pivot dan hierarki, harap dipahami baik-baik.
Ya, jadi demikian tutorial kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.